Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sharing Mantan part 25. Kali ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yuk simak penjelasannya. Masalah pokok ekonomi dalam masyarakat. Masalah ekonomi yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga cara mengatur dan melayani jutaan orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, seseorang menggunakan akal dan pikiran guna menumbuhkan kreativitas dalam tindakan ekonomi. Sikap kreatif dapat ditujukan melalui kegiatan mencari dan mengelola alternatif pilihan. Sikap mandiri dalam melakukan produksi perlu mempertimbangkan masalah pokok ekonomi klasik yang berkaitan dengan masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik merupakan bahasan teori ekonomi klasik yang berpedoman pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Inti pemikiran ekonomi klasik adalah kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika semua barang dan jasa yang dibutuhkan manusia telah tersedia. Hal yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Masalah produksi. Masalah produksi adalah masalah yang menyangkut bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan orang banyak. Cara menggunakan bahan mentah, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dasar pemikirannya di sini adalah melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah yang penting setelah produsen melakukan proses produksi adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Jalur produksi yang tepat agar barang sampai di tangan konsumen. Sistem distribusi klasik adalah melalui transaksi secara langsung antara produsen dengan konsumen yang dilakukan di pasar atau pasar nyata. 3. Masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen, merupakan barang yang tepat, dan barang tersebut dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli konsumen. Masalah pokok ekonomi modern. Barang apa yang akan diproduksi atau apa yang akan dilakukan produsen untuk mengetahui selera pasar. Tidak hanya membuat produknya, akan tetapi produk harus sesuai selera pasar. Produsen perlu melakukan spesialisasi produk. Spesialisasi produk adalah usaha menciptakan produk yang memiliki ciri khas tertentu. Spesialisasi produk termasuk salah satu strategi untuk menguasai pasar sekaligus memuat nilai efisiensi dan efektivitas. Bagaimana barang tersebut diproduksi? Setiap produsen menginginkan kegiatan produksi dapat menghasilkan produk berkualitas dan memberikan banyak keuntungan. Untuk menghasilkan produk berkualitas perlu dipilih teknik produksi yang tepat. Untuk siapa barang diproduksi? Setelah melaksanakan proses produksi, kegiatan apa yang harus dilakukan produsen? Produsen harus dapat menentukan segmen pasar yang dituju dalam rangka memasarkan produk. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antara manusia dan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitikberatkan pada kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat masyarakat dalam menjalankan perekonomian. Ciri-ciri: A. Menggunakan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. B. Belum terdapat pembagian kerja dalam kegiatan ekonomi. C. Kegiatan ekonomi berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Kelebihan: mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antara individu. B. Barang yang dihasilkan untuk kehidupan masyarakat sehingga pemborosan. C. Adat istiadat dan tradisi adalah relatif terjaga. D. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Kekurangan: A. Lebih rentan karena bersandar pada kondisi alam. B. Standar hidup masyarakatnya telat flow. C. Teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional. D. Cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Sistem ekonomi atau pemandu. Dalam sistem ekonomi memperhitungkan pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan, sementara masyarakat berperan sebagai pelaksana. Sistem ekonomi ingin menitikberatkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negara. Negara yang menganut sistem ekonomi adalah Rusia, Tiongkok, Korea Utara, dan Kuba. Ciri-ciri: sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara. Sistem ekonomi yang diatur pemerintah. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah. Kebebasan berekonomi masyarakat sangat terbatas. Hak milik pribadi tidak diakui. Tingkat harga dan bunga yang ditetapkan pemerintah. Kelebihan yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus gerakan atau berbagi ekonomi lainnya.
Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri lancar berjalan. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Kekurangan yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan ekonomi diatur sesuai. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Sistem ekonomi pasar. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Contoh negara Amerika Serikat dan Inggris. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber produksi. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dan dalam kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik kerja dan golongan pekerja. Yang selanjutnya, timbul persaingan dalam masyarakat, dan yang terakhir, setiap kegiatan ekonomi berdasarkan atas keuntungan. Kelebihan. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Dan yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang kualitas tidak akan laku di pasar. Kekurangannya, yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya dan individu. Ekonomi campuran. Dalam ekonomi campuran, pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ciri-cirinya, yang pertama, pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar namun masih terdapat campur tangan pemerintah. Dan yang terakhir, terjadi persaingan dalam ekonomi campuran antara lain sebagai melakukan pengawasan. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Pertama, terjaminnya kestabilan ekonomi. Kedua, pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan menengah. Ketiga, terdapat kebebasan sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Keempat, terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber produksi. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Pertama, terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Kedua, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Sistem perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 33 dari UUD 1945 merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem ekonomi Indonesia. Karakteristik perekonomian Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasal 33 sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, yang harus dihindari dari sistem perekonomian di Indonesia yakni: pertama, sistem ekonomi liberal yang bebas, yaitu sistem ekonomi yang menumbuhkan eksploitasi atau pemerasan terhadap manusia. Kedua, sistem ekonomi komando, yaitu sifat negara beserta aparatur ekonomi yang dominan, mendesak, dan mematikan serta daya kreasi ekonomi swasta. Ketiga, adanya persaingan yang tidak sehat, serta pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu kelompok atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Kemudian ada nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 pasal 33 adalah sebagai berikut. Pertama, usaha bersama. Perekonomian disusun atas dasar usaha bersama antara pemerintah dan swasta. Kedua, usaha vital dikuasai oleh negara dengan keberadaan BUMN.
Ketiga, keputusan tentang APBN harus berdasarkan atas hak dan kepemilikan rakyat yang diwakili oleh anggota DPR. Keempat, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan. Kelima, perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan. Sekian dari Sharing Mantan part 25 kali ini. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.